Sadurunge aku nderek Gusti Yesus urip peteng nuruti hawa lan nafsu rono rene ora ana dalan padang saben dina atiku ora karuan dina wengi uripku diancam ing pati aku wedi ora bisa hanyelai nyuwun tulung sapa bisa mitulungi ora liya mlajeng dateng Gusti Durunge aku nderek Gusti Yesus urip peteng nuruti hawa lan nafsu rono rene ora ana dalan padang saben dina atiku ora karuan rina wengi uripku diancam ing pati aku wedi ora bisa hanyelai nyuwun tulung sapa bisa mitulungi ora liya mlajeng dateng Gusti amung siji dalan kang sejati bisa madangi ora liya namung dateng Yesus Gusti aja wedi ngambat dalan iki sing penting lestari awet Gusti Yesus tansah ngandi pancen nyata dalane swarga kanggo kita sedaya ora liya namung dateng Gusti kita sapa wonge sing padha percaya nampa panguwasa dadi putra putrane Sang Rama Sadurunge aku nderek Gusti Yesus urip peteng nuruti hawa lan nafsu rono rene ora ana dalan padang saben dina atiku ora karuan rina wengi uripku diancam ing pati aku wedi ora bisa hanyelai nyuwun tulung sapa bisa mitulungi ora liya mlajeng dateng Gusti amung siji dalan kang sejati bisa madangi
dalan iki sing penting lestari. Awet Gusti Yesus tansah nganti pancen nyata dalane swarga kanggo kita sedaya. Ora liya namung dateng Gusti kita, sapa wonge sing gelem percaya nampa panguwasa dadi putra putrane Sang Rama. Amung siji dalan kang sejati dininggal madangi, ora liya namung dateng Yesus Gusti. Aja wedi ngambat dalan iki sing penting lestari. Awet Gusti Yesus tansah nganti pancen nyata dalane swarga kanggo kita sedaya. Ora liya namung dateng Gusti kita, sapa wonge sing padha percaya nampa panguwasa dadi putra putrane Sang Rama, dadi putra putrane Sang Rama. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk setiap anugerah-Mu, terlebih anugerah keselamatan, iman, percaya, karena Engkau telah membenarkan hidup kami sebagai orang-orang yang benar. Kami bersyukur untuk tim GKI Mana Eklesia yang boleh kembali ada di hadirat-Mu di dalam ibadah live streaming. Kami menyerahkan sepenuhnya tim kami dan juga Bapak Ibu Saudara, rekan sahabat, para hamba-hamba Tuhan yang dengan setia mengikuti ibadah live streaming ini. Berkati juga kru dan mitra bakti yang setia mendampingi kami. Terima kasih, kami menyerahkan sepenuhnya Tuhan ibadah ini dari awal sampai akhirnya, dan kami menyerahkan ibadah ini di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Bapak Ibu, selamat berjumpa kembali bersama dengan kami tim GKI Mana Eklesia Malang. Bapak Ibu, saudara, sahabat, rekan, para hamba-hamba Tuhan, tetap percaya, tetap sehat dan selalu bahagia, dan biarlah kasih dan anugerahnya terus tercurah atas hidup kita. Bapak Ibu, bahwa doa orang-orang yang benar, firman Tuhan katakan bila dengan yakin didoakan itu besar kuasanya. Apakah Bapak Ibu percaya akan hal itu? Dan apakah Bapak Ibu sudah berdoa dan terus berdoa? Sebab firman Tuhan katakan berdoalah senantiasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah dan juga yang ada di gereja, saya jemput bersama-sama untuk berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan pujikan pujian ini, Tuhan tinggallah sertaku. Biarlah rohnya tetap tinggal di dalam kita. Sebab kita akan memperingati kenaikan Tuhan ke surga. Dan dia menjadi juru syafaat bagi orang-orang percaya dan bagi mereka yang akan diselamatkan. Kita akan pujikan pujian ini, Bapak Ibu yang sudah bisa pujikan dengan segenap hati, yang belum, mari bersama kami naikkan dengan segenap hati, dan kita akan sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Tuhan tinggallah sertaku, hari telah senja, waktuku pulang
pulang kembali menghadap Bapa. Tuhan tetap sertaku di sisa perjalananku, setia sampai akhir hidupku. Tuhan tinggallah sertaku, hari telah senja, waktuku pulang kembali menghadap Bapa. Tuhan tetap sertaku di sisa perjalananku, setia sampai akhir hidupku. Kerinduan hati ini Kau dapati, aku setia hidup berkenan di hadapan-Mu. Saat ku menutup mata, tunai sudah panggilanku menggenapi rencana-Mu, Bapa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita mau menggenapi setiap rencana Bapa sebelum mata kita tertutup, sebelum nafas ini berhenti berdetak? Apakah kita mau dalam hidup kita ini memiliki kerinduan agar hidup kita didapati oleh Dia setia, setia mengiring Dia di dalam suka dan duka, di dalam segala keadaan, masalah persoalan, di dalam situasi dunia ini? Apakah Bapak Ibu tetap mau setia kepada Tuhan? Mari Bapak Ibu, kita berdoa agar Tuhan lalukan semua yang jahat, segala mara bahaya, bencana, dan biarlah perjalanan hidup kita boleh sampai di garis akhir dan didapati kita tetap setia. Kita akan kembali pujikan pujian ini dengan segenap hati. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan tinggallah sertaku, hari telah senja, waktuku pulang kembali menghadap Bapa. Tuhan tetap sertaku di sisa perjalananku, setia sampai akhir hidupku. Kerinduan hati ini Kau dapati, aku setia hidup berkenan di hadapan-Mu. Saat ku menutup mata, tunai sudah panggilanku menggenapi rencana-Mu, Bapa. Haleluya. Kerinduan hati ini Kau dapati, aku setia hidup berkenan di hadapan-Mu. Saat ku menutup mata, tunai sudah panggilanku menggenapi rencana-Mu, Bapa. Kembali dengan segenap hati, kerinduan hati ini Kau dapati, aku setia hidup berkenan di hadapan-Mu. Saat ku menutup
Bapak Ibu Saudara tetap berada di hadirat-Mu. Jangan pergi untuk meninggalkan. Kita sebentar akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Buka hati seluas-luasnya, biarlah Roh Kudus bekerja di dalamnya. Dan kepada hambanya Bapak Pendeta Sri Hartono, saya persilahkan. Mari Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama masuk di dalam doa agar apa yang Tuhan sampaikan kepada setiap kita itu boleh menjadikan kekuatan di dalam kita menjalani hidup hari lepas hari. Kami bersyukur Bapa, oleh kemurahan-Mu saat ini kami, tim GKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang, dalam ibadah live streaming, kami percaya Tuhan, ini semua bukan karena kekuatan kami, bukan karena kepandaian, kepasrahan kami, tetapi karena kemurahan Tuhan yang sudah memberikan kesempatan untuk kami bersama-sama mengambil bagian dalam ibadah saat ini. Kami menyerahkan dalam pemberitaan firman-Mu dari awal, pertengahan, sampai selesainya. Kami percaya Tuhan memberkati setiap kami, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Biarlah Roh Kudus terus meneguhkan dan berbicara di dalam setiap kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus. Yang sudah siap mendengar firman, katakan sama-sama. Amin. Dipersilakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam. Selamat bertemu kembali kepada Bapak Ibu Saudara, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, para hamba Tuhan, rekan-rekan, kekasih-kekasih Tuhan yang rindu mengalami lawatan Tuhan. Ya. Kami bersyukur kalau saat ini kami dari tim GKI Mandiri Tunanetra Eklesia boleh bersama-sama beribadah live streaming saat ini. Kami percaya bukan karena kuat, bukan karena gagah, ya, tetapi Tuhan masih memberikan waktu kesempatan untuk kita bersama-sama menjadi berkat bagi saudara-saudara kita, baik yang di rumah maupun yang ada di gereja. Kami percaya Tuhan memberkati seluruh tim, kamera, para mitra bakti yang bersama-sama ya, mengambil bagian dalam pelayanan saat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan suatu kebenaran firman Allah yang berjudul Doa Orang Benar. Ya. Doa orang benar. Ya. Kita langsung saja membaca dalam Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14 sebagai renungan kita saat ini. Lukas 18 ayat yang ke-8 sampai yang ke-14. Yang 9. Dan kepada beberapa orang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. 10. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. 11. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina,
dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. 12. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. 13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadahkan ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." 14. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Puji Tuhan. Kita sudah membaca renungan kita saat ini. Kita percaya kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah bertahun-tahun menjadi orang percaya, menjadi murid Kristus, menjadi orang Kristen, tentu ayat ini bukan ayat yang asing untuk setiap kita, ya. Tapi tentunya saya percaya Bapak Ibu dan saya, tentunya kita semua hafal ya dengan ayat-ayat yang kita baca, ya. Mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Mungkin beberapa kali kita sudah membaca Alkitab kita, ya, sebagai orang Kristen, ya. Tetapi kita akan belajar dalam ayat ini, ya, sesuatu yang menarik di mana Tuhan sedang memberikan perumpamaan kepada para murid dan orang-orang yang saat itu sedang mendengar satu pengajaran daripada Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Di sana dikatakan tadi ada 2 orang yang datang ke bait Allah, ya. Yang seorang adalah orang Farisi, yang kedua adalah seorang pemungut cukai, ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, kita melihat 2 orang ini, ya, sebagai contoh. Apakah kita masuk di dalam golongan orang yang pertama atau orang yang kedua, ya. Kalau orang Farisi yang pertama dia berdoa, "Ya Allah, aku mengucap syukur, ya. Aku bukan perampok, aku bukan orang lalim, ya. Aku bukan pezina, ya. Aku bukan, ya, seperti seorang pemungut cukai ini, ya. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku, ya. Aku berpuasa seminggu 2 kali, ya." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, kalau kita melihat, ya, membaca dari orang yang pertama ini, ya, dia selalu berdoa, ya, untuk dirinya sendiri, ya. Aku, ya. Mungkin kelihatannya rohani, ya. Dia merasa bahwa dia bukan perampok, ya, bukan orang lalim, bukan pezina, ya. Bukan seperti seorang pemungut cukai ini, dia menunjuk orang lain. Dia merasa dirinya benar, dia merasa dirinya suci, ya. Dia merasa dirinya adalah orang-orang yang tidak pernah berbuat salah, ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya. Jadi orang Farisi ini adalah ketika dia datang ke bait Allah, orientasinya adalah membenarkan dirinya sendiri, ya. Bahwa dia merasa bahwa dia melakukan semuanya itu benar, ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya.
Jadi orang-orang yang merasa mengenal kebenaran atau mengenal Alkitab itu sudah merasa bahwa dirinya adalah orang benar. Tetapi kita melihat contoh daripada orang yang kedua ini, seorang pemungut cukai. Dia berdiri jauh, dia tidak berani mengadah ke langit. Dia katakan kepada Allah, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang yang berdosa ini." Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, di zaman Tuhan Yesus, orang-orang pemungut cukai ini selalu dikatakan orang berdosa, ya, apa yang ditulis Alkitab itu, ya. Karena mereka adalah bekerja untuk penjajah waktu itu, di zaman itu, ya. Sehingga disingkirkan oleh masyarakat pada waktu itu, ya. Dia dianggap orang berdosa, ya. Tetapi ketika mereka datang di bait Allah, pemungut cukai ini, dia tidak berani menghadap ke langit. Dia hanya katakan, "Ya Allah, kasihanilah aku." Dia merasa dirinya itu tidak layak, tidak pantas menghadap hadirat Allah. Dia mengakui bahwa dirinya ini tidak layak. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dua contoh daripada orang yang datang ke bait Allah ini, mungkin itu ada di dalam kehidupan kita hari ini sebagai orang yang beribadah kepada Allah, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Mungkin ketika kita datang di bait Allah atau dalam persekutuan atau dalam ibadah-ibadah raya sebagai orang Kristen, mungkin doa kita sangat kencang, ya, menunjukkan bahwa kita ini seorang rohani. Kita memuji Tuhan kencang. Mungkin tidak seperti orang lain. Doa-doa kita ini seperti puitis, ya, panjang sekali, indah. Ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Apakah kita tergolong orang yang kedua, pemungut cukai, ketika kita datang di bait Allah, ketika kita datang dalam persekutuan orang-orang percaya? Ya Bapa, ampunilah kami orang berdosa, atau kasihanilah kami orang berdosa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan sedang menunjukkan ada dua golongan orang-orang percaya, orang-orang yang beribadah kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Marilah kita masing-masing mengoreksi kerohanian kita. Kita mengoreksi ketika kita ada di dalam bait Allah.
ketika kita ada di dalam rumah Allah, ketika kita ada dalam persekutuan orang-orang percaya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Kalau di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 di sana dikatakan bahwa janganlah kamu berdoa seperti orang munafik. Mengucapkan, ya, kadang-kadang mereka berdoa di tikungan-tikungan jalan raya supaya dilihat orang, ya. Menunjukkan bahwa dia seorang rohani, ya. Seorang abdi Allah, ya. Seorang yang takut kepada Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini adalah satu pelajaran buat setiap kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan katakan di dalam Injil Matius pasal 6 itu, ya, kalau kamu berdoa, masuklah dalam kamarmu dan tutuplah pintu. Hanya kamu sendiri dengan Bapamu yang di surga. Sebenarnya doa itu punya kunci yang rahasia. Karena doa itu bisa menyatukan antara bumi dan sorga. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Jadi doa orang benar itu punya kuasa yang dahsyat. Dapat mengubah kehidupan orang-orang. Tadinya orang berdosa, ya, menjadi orang yang layak di hadapan Allah. Ya. Mari kita akan baca di dalam Injil Lukas tadi, pasal yang ke-18, ayat yang ke-13. Coba diulangi sekali lagi. Ayat yang ke-13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dengan jujur dia menghadap Allah itu, mengakui, ya, bahwa hidupnya itu tidak layak, tidak berkenan untuk menghadap Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Suci, ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Kita melihat, ya, dua contoh ini. Mari kita renungkan bersama-sama di hari-hari ini. Di ayat yang ke-14, mohon dibacakan. 14. Aku berkata kepadamu. Aku berkata kepadamu, ya. Orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkannya. Dan orang lain tidak. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Tuhan itu tidak melihat pasyeh doa kita, ya. Kata-kata yang indah, tidak, ya. Tuhan itu melihat hati, ya, yang hancur di hadapan Allah, menyesali kesalahan, menyesali dosa-dosa yang pernah dilakukan. Bapak Ibu, siapapun kita, ya, ketika kita mau datang seperti pemungut cukai ini, ya, Tuhan
tidak pernah mempersoalkan masa lalu kita. Walaupun hidup kita, masa lalu kita ini hitam bagaikan arang, tapi ketika kita datang kepada Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan, Tuhan akan mengampuni dosa kita, putih seperti salju. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, oleh karena itu, marilah. Ya. Mungkin Bapak Ibu yang ada di rumah, yang bersama-sama kami saat ini, mungkin ketika engkau berdoa kepada Bapamu yang di surga, mungkin dengan kata-kata yang sepatah-patah, gagap, mungkin engkau tidak bisa mengucapkan kata-kata yang indah, tetapi Bapamu yang di surga itu, Dia melihat hatimu. Dia mendengarkan penyesalanmu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita semua yang saat ini bersama-sama dalam ibadah live Jika Iman Diri Tunanetra Eklesia Malang ini, mari kita sama-sama merenungkan. Kita mengoreksi doa-doa yang kita naikkan kepada Allah. Bahwa Bapamu itu adalah Bapa yang penuh kasih, penuh pengampunan. Yang kedua, Bapak Ibu, ya, ketika kita datang kepada Tuhan dengan iman, dengan percaya kepada Tuhan, bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya yang dapat menolong kita. Hanya Bapamulah satu-satunya yang sanggup menyelesaikan persoalan-persoalan. Ketika engkau datang dengan iman, karena doa yang lahir dari iman itu akan menyelamatkan orang yang sakit. Doa yang lahir dari iman itulah yang akan memulihkan orang yang lemah. Doa yang lahir dari iman itulah yang akan mengampuni dosa-dosa kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sungguh kita patut mengucap syukur kalau saat ini kita dapat kembali diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan ini dari Jika Iman Diri Tunanetra Eklesia. Mari kita sama-sama membangun mezbah doa kita masing-masing, pribadi lepas pribadi. Karena doa orang benar itu bila dengan yakin besar kuasanya. Mungkin selama ini Bapak Ibu dan saya menghadapi satu persoalan yang belum teruraikan, bagaikan tembok yang membatasi sesuatu yang mustahil. Tetapi ketika kita datang dengan iman, dengan hati yang rindu akan zaman Allah, saya percaya hari ini akan terjadi satu perubahan yang dahsyat dalam setiap hidup kita. Karena kita adalah anak-anaknya. Karena kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, patut kita bersyukur hari ini
kehadiran kita dalam rumah ibadah kita. Ketika kita datang dalam persekutuan orang-orang percaya, apakah motivasi kita? Apakah hati kita? Apakah kita seperti seorang pemungut cukai yang merasa dirinya benar, yang merasa bahwa dirinya orang saleh? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah kita seperti orang yang kedua, seorang pemungut cukai ketika datang kepada Tuhan, dia katakan, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah menutup pintu kepada setiap kita yang mau datang kepada Tuhan. Setiap kita yang mau berseru-seru kepadanya. Setiap kita yang mau membuka hati. Dan dia akan masuk dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca di dalam Injil Lukas pasal 18 ayat yang ke-7 sebagai ayat yang terakhir menjadi renungan kita saat ini. Kita percaya bahwa Tuhan tidak mengulur-ngulur waktu untuk menolong Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang di rumah maupun yang ada di gereja saat ini. Dan mohon dibacakan Lukas 18 ayat yang ke-7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, Lukas menulis, ya, tidakkah Allah itu mengulur waktu, ya. Orang-orang yang dibenarkan, ya. Bapak Ibu dan saya ini adalah orang-orang yang sudah dibenarkan, ya. Karena kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita yang sudah menerima kasih anugerah Allah, dan kita tergolong orang-orang yang dibenarkan. Apa yang menjadi doa Bapak Ibu sekalian yang di rumah maupun yang di gereja? Apa permintaanmu? Apakah sesuai dengan kehendak Allah? Saya percaya ketika kita naikkan doa-doa kita, permohonan kita, itu sesuai dengan kehendak Allah. Dia tidak akan mengulur-ngulur waktu untuk menolong dan memberikan jawaban, Bapak Ibu. Ya. Saya percaya, ya, seperti apa yang dikatakan oleh Yakobus pasal 5 ayat yang 16. Ya, bahwa doa orang benar bila dengan yakin besar kuasanya. Apapun masalahmu, apapun sakit penyakitmu, apapun pergumulanmu, percayalah ketika kita datang kepada Tuhan dengan motivasi yang benar, dengan hati yang tulus ikhlas. Yang ketiga, kita memiliki iman, dan saya percaya iman, ya, doa yang lahir dari iman itulah akan menyelamatkan orang sakit. Saya percaya Tuhanlah saatnya melakukan
kehendaknya. Tuhanlah yang saatnya akan bertindak di dalam setiap kita, orang-orang yang sudah dibenarkan. Saya percaya renungan singkat kita saat ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Dan selanjutnya saya serahkan kepada hambanya Bapak Pendeta Yapet Suryo. Puji Tuhan, apakah Bapak Ibu Saudara semua diberkati? Haleluya. Terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Sri Hartono yang sudah menyampaikan renungan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah juga yang ada di gereja, saya jemput kembali berdiri bersama-sama. Kita akan pujikan pujian ini. Doa orang benar, ya. Bila dengan yakin didoakan akan besar kuasanya. Doa mengubah segala sesuatu yang mustahil, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Haleluya. Haleluya. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan setiap doanya lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti batang air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Seperti batang air di tanganmu, mengalir kemanapun
segala sesuatu. Mungkin Bapak Ibu saat ini sedang ada di lembah kelam, ada di padang gurun, ada di masa-masa yang sulit, ada dalam pergumulan berat. Percayalah, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, dinaikkan, dimohonkan kepada satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, pasti akan memiliki dampak, akan memiliki impact, akan memiliki efek yang sangat besar. Oleh karena itu mari Bapak Ibu ambil waktu sejenak, dan sebentar kita akan menaikkan doa-doa syafaat, baik untuk pekerjaan Tuhan, pelayanan di GKI Mana Eklesia, para pengurus, seluruh jemaat, para mitra bakti, kru, sponsor, donatur, pemilik tempat ini, sinode, dan juga bangsa negara. Kita akan bersatu di dalam doa, dan nanti untuk Ibu Sumilah yang akan menaikkan pokok-pokok doa ini. Dan setelah itu saya akan mengakhiri dengan doa berkat. Dipersilakan. Mari satukan hati. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tolong firman-Mu kemeteraikan dalam hati kami anak-anak-Mu yang mendengarkan, ya Tuhan. Biar firman-Mu menjadi kekuatan dan kesehatan rohani kami dan anak-anak-Mu, ya Tuhan. Makasih ya Bapak, terima kasih. Oh Tuhan, kami memanjatkan doa sebelum memanjatkan doa, ampuni dosa dan kesalahan kami, ya Tuhan. Baik dosa saya sengaja walaupun tidak, tapi kami percaya Tuhan sudah mengampuni kami. Begitu juga ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan buat gereja GKI Mana Eklesia, hanya saya serahkan dalam tangan-Mu. Jagai, lindungi, sertai ya Tuhan, baik sponsor, donatur yang sudah berkorban, baik korban berbentuk apa saja, baik korban waktu, hanya saya serahkan dalam tangan-Mu. Balaslah mereka berlipat-lipat ganda ya Tuhan. Begitu juga kami berdoa secara khusus buat Pak Budi, Bu Budi sekeluarga yang 1 bulan membantu sembako. Tolong Tuhan memberkati pekerjaannya Pak Budi sekeluarga, memberkati kesehatannya, kekuatan yang baru ya Tuhan. Pekerjaannya Bu Budi, Pak Budi semakin berkembang untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Begitu juga Tuhan kami berdoa buat rapper Pak Lukas, Engkau memberkati kekuatan, kesehatan, baik Pak Sulis memberkati kekuatan, kesehatan, baik Pak Wahyu, baik Pak Budi yang belum Kau kenal, tolong jamah melalui antar jemput ini, biar Pak Budi mau menerima Engkau sebagai juru selamat ya Tuhan. Begitu juga ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan buat Sinode GKI, Bapak Adi Sutanto sekeluarga, jagai, lindungi, sertai, memberkati kesehatan, kekuatan yang baru ya Tuhan, di mana dia berada. Jagai setiap langkah-langkahnya, memberi hikmat, kepekaan yang dari Engkau ya Tuhan. Memberkati pelayanannya, memberkati setiap pekerjaannya, memberkati pergumulannya Pak Adi ya Tuhan. Baik di Amerika, di Indonesia, baik di STT Sangkakala, Tuhan akan memberkati. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Terpuji buat nama-Mu Tuhan. Begitu juga ya Tuhan, kami berdoa buat Pak Edi sebagai pendamping Pak Adi, tolong beri kekuatan, beri kesehatan, memberkati kekuatan yang ekstra, memberkati pekerjaannya, pelayanannya, terlebih memberkati pergumulannya ya Tuhan. Baik Pak David Subanto Tuhan, hanya saya serahkan dalam tangan-Mu, beri kekuatan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Oh Tuhan, setiap pengurus yang lain yang tidak saya sebut namanya, Tuhan akan menjagai, melindungi, menyertai, memberkati kekuatan, kesehatan. Begitu juga ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, setiap pengurus GKI Mana Eklesia, tolong Tuhan jagai, lindungi, sertai, beri kekuatan, beri semangat terus ya Tuhan, biar setiap pengurus mempunyai tanggung jawab masing-masing ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Begitu juga ya Tuhan, kami berdoa buat Pak Iwan
ibu, anak, menantu, cucu, di mana dia berada, jagai, lindungi, sertai, memberkati kekuatan kesehatan yang ekstra ya Tuhan. Tolong Tuhan, Pak Iwan setiap langkah-langkahnya dan ibu, Tuhan akan melindungi menyertai ya Tuhan. Mungkin 27 mau pulang ke Indonesia, tolong Tuhan jagai, lindungi, sertai sampai tiba di Indonesia dengan keadaan selamat, tidak kekurangan suatu apapun ya Tuhan. Baik ibu yang ditinggalkannya memberkati ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan sampai sekarang masih boleh ibadah di tempat ini. Ini karena kemurahan dan anugerah-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Pakai terus ya Tuhan tempat ini ya Tuhan, biar bisa menjaring jiwa-jiwa yang baru ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Begitu juga ya Tuhan, kami berdoa buat setiap gereja-gereja-Mu di seluruh Indonesia, di sekitar Kota Malang ini. Hanya saya serahkan dalam tangan-Mu, jagai, lindungi, sertai. Kalau ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab mau merusak gereja, Engkau patahkan di dalam nama Yesus, biar anak-anak-Mu luas memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Baik hamba-hamba-Mu yang melayani di mana saja berada, jagai, lindungi, sertai, beri kepekaan, hikmat, bijak yang dari Engkau ya Tuhan. Apa yang menjadi keperluan setiap hamba-hamba-Mu kami tidak tahu, Tuhan yang tahu. Tuhan akan memberkatinya. Terima kasih ya Bapakku, terima kasih ya Roh Kudusku. Begitu juga Tuhan, kami berdoa buat bangsa negara. Hanya saya serahkan dalam tangan-Mu, jagai, lindungi, sertai, beri keamanan, beri ketenangan, beri kesejahteraan yang dari Engkau. Terlebih memberkati keselamatan bangsa kami ini ya Tuhan. Begitu juga Pak Jokowi, Pak Maruf Amin sebagai pemimpin wakil, hanya saya serahkan dalam tangan-Mu, jagai, lindungi, sertai setiap langkah-langkahnya. Memang pekerjaannya rasanya berat, tapi kalau Engkau ada di samping Pak Jokowi dan wakil, Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberi keringanan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih para menteri. Hanya saya serahkan dalam tangan-Mu, beri kekuatan, beri kesehatan, baik DPR, MPR. Hanya saya serahkan ke dalam tangan-Mu, memberkati Tuhan. Baik para menteri, tugasnya masing-masing, tapi Tuhan akan melindungi, menyertai sampai tugasnya selesai ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih. Tahun 2024 akan menghadapi pemilu Tuhan. Tolong beri ketenangan, beri keamanan. Setiap partai mengadakan kampanye, Tuhan akan menjagai, melindungi, menyertai, memberi keselamatan, biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapakku, terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih. Kami berdoa buat laut, Kau memberkati, baik petani Kau memberkati, Kau baik hutan-hutan Kau memberkati ya Tuhan, biar bangsa ini tidak mengalami krisis, jauhkan dari krisis ya Tuhan. Saat-saat ini semua naik, tapi kami percaya Tuhan akan melindungi, menyertai, beri kekuatan kepada mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan buat TNI, Polri, baik Kapolda, Kemendan Tuhan, baik tentara, KKU, semua angkatan laut, angkatan darat, Tuhan akan menjagai, melindungi, memberi kekuatan yang ekstra ya Tuhan, biar mereka yang menjaga ini kuat sampai masa pensiun, tidak jatuh di tengah jalan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapakku, terima kasih Tuhan, terima kasih. Begitu juga ya Tuhan, kami berdoa buat Kota Malang, hanya saya serahkan ke dalam tangan-Mu, beri kesejahteraan, beri ketenangan, damai sejahtera yang dari Engkau. Baik pemimpin, gubernur, bupati, wali kota, hanya saya serahkan dalam tangan-Mu, biar menjadi pemimpin yang adil, biar menjadi pemimpin yang bijak ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Keluar masuk Kota Malang, jagai, lindungi. Kalau ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, iblis yang mau merusak ketenangan Kota Malang, Engkau hancurkan di dalam nama Yesus. Biar Roh-Mu sendiri yang menjagai Kota Malang, terlebih memberkati keselamatan Kota Malang ya Tuhan. Masih banyak orang yang belum Kau kenal. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam doa Tuhan, mungkin ada kata-kata kami yang kurang sempurna, ampuni kami sekali lagi ya Tuhan.
Doa kami ya Tuhan, tidak saya serahkan nama lain, hanya saya serahkan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Kami sudah mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan angkat tangan kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dan anugerah yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus, menyertai memberkati seluruh kehidupan Bapak Ibu Saudara, mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali dan menjemput setiap kita orang-orang yang percaya. Karena itu, pegang kuat-kuat imanmu dan jangan pernah lepaskan, sebab besar upah yang menantikannya. Terpujilah namamu, hambamu sudah menaikkan doa dan mengakhiri ibadah live streaming dari JKI Mana Eklesia ini. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu yang sudah diberkati dalam ibadah live streaming ini, bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, dipersilahkan untuk duduk kembali. Haleluya, haleluya. Senang boleh bersama-sama Bapak Ibu ya di dalam ibadah live ini. Terima kasih untuk kesetiaan Bapak Ibu. Kiranya kita akan berjumpa kembali di dalam ibadah selanjutnya. Bapak Ibu tetap percaya, tetap sehat dan selalu bahagia. Tetap jaga kebersamaan, kerukunan, kesehatan ya. Sebab kita adalah saudara satu bangsa Indonesia. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.